tengah-tengah keberadaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan berada di dalam jemaat air hidup saat ini. Puji Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita membuka dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Firman Allah berkata demikian, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar, melayani Tuhan tetapi tanpa pengertian yang benar. Puji Tuhan saudara. Ini firman Allah pagi hari ini. Nanti kita ulas lebih jauh lagi berapa ayat selanjutnya yang akan kita lihat dalam pemberitaan firman Allah siang hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, dulu kami waktu di sekolah Alkitab, mungkin tante lain juga pasti pernah selalu diingatkan itu. Apalagi Pak Pendeta dan Mbak Wendu itu selalu berkata, hamba Tuhan itu harus 5 siap. Yang pertama, siap untuk khotbah kalau ditunjuk. Yang kedua, siap untuk pimpin pujian kalau ditunjuk. Yang ketiga, siap memberikan kesaksian atau kata-kata dorongan kalau ditunjuk. Yang keempat, siap berdoa. Dan yang kelima, siap untuk tidak ditunjuk atau tidak mendapat pelayanan pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini kita sudah melihat ada satu kerinduan dari Rasul Paulus, bahwa di sini satu keinginannya, kerinduannya supaya semua diselamatkan oleh Tuhan. Paulus selalu berdoa kepada Tuhan supaya semua diselamatkan. Dan itulah tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang selalu mendoakan jemaat, keberadaan jemaat, supaya semua kita berada di dalam satu keadaan yang baik, teristimewa mendapatkan atau menerima keselamatan atau diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa dikatakan di sini? Karena Paulus sudah memberikan kesaksian tentang mereka, bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, melayani Tuhan itu sangat penting ya, untuk diperhatikan supaya kita tidak terjebak dari hal-hal yang salah. Melayani Tuhan bukan berarti seperti yang saya bilang tadi 5 poin itu, tetapi ada hal-hal yang harus juga kita lakukan dalam kesetiaan kita. Kita harus wujudkan bahwa kita ini orang atau pribadi-pribadi yang telah menerima keselamatan dari Allah. Ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, yaitu dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Gambaran firman Allah dalam Roma pasal 12, di situ Paulus juga mengajarkan atau memberikan nasihat, dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. 3 hal di sini yang harus dipersembahkan. Yang pertama yang harus kita berikan kepada Allah sebagai satu persembahan yang benar, yaitu persembahan hidup kita harus kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Tentu kehendak adalah yang baik, itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya melayani Tuhan itu adalah sesuatu kehormatan. Itu luar biasa saudara. Diberikan tanggung jawab. Melayani Tuhan seperti jalankan pundi, hal-hal yang lain saudara, sehingga bisa seperti yang Pak Grit pernah bilang, kami rindu untuk
dekat dengan gereja supaya anak-anak kami ini bisa melayani Tuhan. Ini hal yang luar biasa, termotivasi saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus dikatakan, sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka, artinya memberikan pelayanan. Paulus memberikan pelayanan kepada umat Allah, kepada orang-orang percaya. Sekalipun mereka dalam hal melayani Tuhan itu mereka tidak tahu. Orang Farisi tahu firman, melakukan firman hebat, tetapi pada intinya saudara jauh daripada kehendak Tuhan. Hanya adat istiadat yang selalu dipertahankan. Sampai-sampai istri katakan, ditegur dia, kenapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka makan tidak cuci tangan. Yesus memberikan jawaban pertanyaan itu saudara, dan mereka terdiam. Nah, saudara-saudara yang terkasih, melayani Tuhan itu harus memiliki dasar. Ada 3 dasar yang saya akan bawakan kepada kita pada siang hari ini. Itu melayani Tuhan. Yang pertama kita buka dalam kitab Korintus pasal, surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasalnya yang ke-16. 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Hal yang pertama, melayani Tuhan itu dengan kasih atau di dalam kasih. Melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus dilakukan dengan kasih. Karena dasar iman kekristenan kita adalah kasih. Yesus datang ke dalam dunia ini melayani dengan kasih. Bukan dengan melayani dengan kekuatannya. Bukan datang melayani dengan pedang. Bukan melayani dengan segala macam bentuk kekerasan. Tetapi Yesus melayani dengan kasih, memberikan teladan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap kita yang ada, jemaat hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan seluruh kita yang ada, melayani dengan kasih. Puji Tuhan. Nah, disitulah bentuk bagaimana kita memiliki kedewasaan dalam mengiring Tuhan. Kedewasaan dalam pengertian bahwa kita melakukan semua itu tanpa ada sungutan, tanpa ada perbantahan. Saya kembali lagi, ini merupakan satu kenangan buat saya saudara. Pada waktu pelayanan awal saya di Jemaat Bawah itu luar biasa saudara. Kalau ditunjuk begini, oh si ini saja. Kalau saya tunjuk berdoa, diangkat tangan, tidak boleh. Ini, apakah ini pelayanan ini, kita sebagai hamba Tuhan ini melayani hanya dengan kekuatan supaya orang lihat kita? Tidak saudara. Jangan nanti dia orang banyak semangat berjalan pergi berdoa, tetapi ketika dalam ibadah rumah tangga pada waktu itu, nanti saya mohon kesediaan Pak Pendeta ini langsung dengan tangannya terangkat, dia angkat demikian. Artinya menolak saudara, menolak. Puji Tuhan saudara-saudara yang terkasih, dan di sini kita mau belajar tentang bagaimana kehidupan kekristenan yang bisa melayani Tuhan. Melayani harus didasari dengan kasih. Melakukan segala sesuatu dengan kasih atau di dalam kasih. Hal yang kedua, di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melayani Tuhan itu harus dengan segenap hati, melakukan pelayanan itu dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk supaya dilihat orang. Tidak saudara. Kalau kita melayani Tuhan supaya dilihat orang, berarti kita sudah memiliki motivasi yang salah. Sehingga dikatakan di sini bahwa dalam ayat yang kita sudah baca tadi saudara,
bahwa mereka melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan Allah dengan giat tanpa pengertian yang benar. Haleluya. Melayani dengan segenap hati, melakukan segala sesuatu pekerjaan tanggung jawab. Saya memberikan penilaian kepada saudara anak Aldi atau saudara Aldi ini sudah baik, cukup baik saudara. Artinya memang seringkali kalau pelayanan saya langsung ingatkan. Tadi beberapa hari ini saya tidak pernah ingatkan, berarti sudah ada perhatian, dan ini betul-betul bentuk tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Dan mungkin ke depan nanti akan lebih lagi ditingkatkan bagaimana kita harus belajar mempersiapkan diri dalam pelayanan. Memang sebagai anak muda, ya masih pikiran itu masih kesana kemari. Tetapi kalau ada firman Allah yang sering kali disampaikan, otomatis firman itu akan tertanam dan menjadi sesuatu yang harus dipertahankan dalam hidupnya. Puji Tuhan. Dengan segenap hati, apapun juga yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Di rumah saja kita kerjakan untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, saudara. Karena ini firman Allah, bukan untuk manusia. Seperti saya katakan, nanti dilihat orang baru rajin, atau mungkin saja ini hal yang nyata, saudara. Ibadah luar biasa, nanti si ini berdoa cepat-cepat, mungkin walaupun cuma pelan-pelan. Karena banyak orang yang lihat, oh masih semangat. Tidak seperti itu. Tapi tidak memiliki pengertian yang benar. Artinya hanya mau bisa menonjolkan diri di depan mata manusia. Melakukan segala sesuatu bukan nanti banyak orang, saudara. Tetapi kita yang ada siang hari ini, saya percaya kita semua melayani Tuhan. Keluarga Poseneh Rami, mereka melayani Tuhan dalam kegiatan ucapan syukur. Keluarga Pak Salman suami istri, mereka melayani Tuhan dengan ucapan syukur. Keluarga Purwin semua pun demikian. Saudara Aldi bersama adiknya Lydia, Pak keluarga Arifin Loliwu, mereka semua melayani Tuhan dengan pengucapan syukur. Keluarga kami, saudara kami dari Lemoroma, mereka juga datang. Kalau mereka tahu, saudara, mereka ini bukan jemaat di sini, tetapi mereka terbeban dengan keberadaan kita, pelayanan yang ada di sini. Untuk itu kita kembalikan semua itu hanya untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara katakan tadi bukan untuk manusia, berarti kita ini bulat untuk melayani Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki pemikiran yang keliru, bahwa kita melakukan segala sesuatu untuk yang tadinya pelayanan, kemudian kita tujukan kepada manusia, berarti itu sudah motivasi yang salah. Dan ini keliru, harus diperbaiki, saudara. Kemudian hal yang ketiga dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 17 ayat 4. Yesus berkata, Allah berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus menyampaikan kalimat ini bahwa aku telah melakukan segala pekerjaan di bumi yang Tuhan berikan kepadaku, yang Allah berikan, yang Allah percayakan di bumi ini untuk melakukannya. Dalam artian kata bahwa yang ketiga, melayani Tuhan sampai akhir, alias tuntas. Kita melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, ya. Melayani Tuhan dengan segenap hati, melayani Tuhan dengan kasih, maka kita akan dapat melayani Tuhan sampai akhir. Kenapa Yesus katakan demikian? Dia melayani sejak Yesus datang ke dalam dunia ini.
Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Dia lakukan semua tanggung jawab pelayanan itu, saudara. Tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Sampai ia mati di atas kayu salib, dia berkata, telah selesai. Aku semua telah melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan padaku. Aku sudah melakukannya dengan setia. Aku sudah melakukannya dengan kasih. Aku telah melaksanakan sampai akhir hidupku. Yesus mati di atas kayu menunjukkan bahwa segala pekerjaannya, tanggung jawab, dia telah selesaikan dengan baik. Nah, ini yang harus kita pegang, saudara. Bahwa apapun tanggung jawab yang kita dipercayakan oleh Tuhan, mari kita lakukan dengan segenap hati, dengan penuh kasih sampai akhir hidup kita. Tuhan tidak minta sesuatu yang besar buat kita. Pujian kita tadi berkata, apa artinya hidup ini tanpa Yesus kumiliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil oleh Tuhan, maka semua yang kita miliki itu tidak ada arti apa-apa. Tetapi kalau kita mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita hidup dalam kasih Allah, maka mari kita jalankan hidup ini sampai akhir hidup kita, sehingga kita dapat mencapai mahkota kemuliaan yang Allah sediakan bagi saudara dan saya di dalam kerajaan surga kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, sekali lagi saya akan baca di dalam ayat yang ke-2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan ayatnya yang kedua, pertama dan kedua dari pasal 12 kitab Roma berkata, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, berikan hidupmu kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadah yang sejati, kata firman Tuhan. Dan ayat yang kedua, kita telah dipilih, ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi pewaris kerajaan surga. Ayat yang kedua berkata, kita tidak boleh lagi serupa seperti dunia ini, karena dunia ini kita sudah tinggalkan segala kejahatannya, segala pekerjaannya, segala sesuatu yang dia miliki dalam dunia ini. Kita tinggalkan semua. Kita memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan untuk mencapai hidup kekal di dalam kerajaannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah yang saya bawakan siang hari ini. Seberapa jauh firman Allah yang kita sudah dengar, biar mari kita memiliki 3 prinsip yang sesuai dengan firman Allah, yaitu melayani dengan kasih atau di dalam kasih, kemudian melayani dengan segenap hati tanpa ada motivasi, dan yang ketiga, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya.